Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Rifkah SH.MH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perdata, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan diskusi online ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Dini Listiana selaku moderator akan memandu jalannya kegiatan diskusi online ini, dan juga di sini ada rekan saya yang bernama Ikrimah dan Minayanti. Baiklah, adapun materi yang akan kami sampaikan hari ini yakni berjudul Hukum Perkawinan. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk menonton dan menyimak materi yang akan kami tayangkan. Baiklah, yang pertama ada pengertian hukum perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata. Maksudnya, perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita. Unsur agama tidak dilihat. Kemudian, tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ikatan batiniah, di mana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami dan istri. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sendiri. Dibentuknya undang-undang perkawinan juga bertujuan untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Asas-asas hukum perkawinan. 1. Asas perkawinan menurut KUH Perdata. A. Perkawinan berdasarkan monogami dan melarang poligami pasal 27 BW. B. Undang-undang hanya mengenai keperdataannya dan hanya dilakukan di depan kantor catatan sipil. C. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara pria dan wanita di dalam bidang hukum keluarga. 2. Asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. A. Asas kesepakatan Bab 2 Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu harus ada kata sepakat antara suami istri. Asas monogami pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada asas seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun ada pengecualian pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5. Syarat-syarat hukum perkawinan. Menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, antara lain: A. Syarat material. Syarat material disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi pada
pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang harus ditentukan oleh undang-undang. Syarat material meliputi syarat material absolut dan syarat material relatif. B. Syarat formil. Syarat formil atau eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja. Pasal 50-70 BW. Di antaranya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat catatan sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan pasal 50 dan 51 BW. Tata cara perkawinan. Secara garis besar, tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama laporan, yang kedua pengumuman, yang ketiga pencegahan, dan yang keempat pelangsungan. Akibat hukum perkawinan. Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Akibat perkawinan terhadap suami istri diantaranya: 1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. G. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Dalam hukum, perkawinan yang G. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Dalam hukum, perkawinan diartikan sebagai perbuatan hukum yang bersifat privat, dan apabila dilakukan akan menimbulkan suatu akibat hukum baru, seperti timbulnya hak harta gonogini, timbulnya hak asuh anak, timbulnya hak untuk menafkahi istri, dan timbulnya hak-hak lain yang diatur dalam hukum perdata. Demikian tadi diskusi kami dari kelompok 7. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.